Kuatkan tekad, kuatkan hati negeri ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Bu Naya. Iya Ibu, gimana Ibu sehat? Aduh, apa kabar? Aduh, udah lama gak ketemu ya Iya, kita. udah lama banget, jadwalnya beda sih Bu. Jadi kita jarang ketemu. Sibuk ya? Emang sibuk apa nih, Bu? Aduh. Iya nih Bu, lagi sibuk banget. Kenapa Bu Naya? Kok biasanya wah heboh, selalu ceria, kok kayak sedih gitu, kenapa? Iya Bu, saya tuh lagi sedih banget sama bingung juga nih. Gak tahu harus gimana. Bingung kenapa? Biasalah Bu, kan lagi sibuk project juga kan. Nah, terus ada sedikit permasalahan. Bu Rina ada waktu nggak? Saya pengen ngobrol. Oh, ada banget ya. Kebetulan Ibu hari ini tidak ada ngajar, Ya. jadi kita bisa ngobrol, tapi nggak apa-apa nih, agak lama mungkin waktunya, nggak apa-apa. Gak apa-apa, saya juga kebetulan lagi kosong juga sih. Nanti Iya. paling jam ke-4 ke-5 lah ada lagi Oh, ya. iya. Nah, coba apa sih tujuannya kalau gitu gunanya nih ngajak ngobrol ini, biar apa kita? Saya tuh kan lagi selain sedih tuh bingung juga kan Bu, karena ini permasalahannya saya juga kurang ngerti sebelah mana saya salahnya. Jadi saya tuh pengen nyari solusi juga, terus titik terangnya sebelah mana Solusi gitu. dari permasalahan Iya. yang bikin Bu Naya sedih Iya, ini gitu. ya. Nah, baiknya kalau begitu, kalau emang Bu Naya percaya ya nih sharing sama Iya. Ibu, sok ceritain sebenarnya kesedihan itu karena apa? Iya, jadi saya tuh kemarin biasalah Bu, kemarin biasa kan saya datang nih ngajar. Terus ketika saya baru datang ke ruang guru, saya tuh tiba-tiba saya tuh ditegur sama Kasep. Tegur sama Kasep. Kenapa? Saya juga bingung, kan saya tuh baru datang kan, masih bawa tas tuh, bawa tas. Tiba-tiba, Bu Naya tuh gimana sih? Wah, terus beliau ngomong ini itu gitu. Terus saya diam. Saya bingung juga kan, diam dulu. Kenapa ini kan gitu. Iya. Terus udah gitu ya beliau terus ngomong kan. Iya. Dan masalahnya sih yang bikin sedihnya itu kan di depan yang lain juga Oh, gitu. depan itu? Iya. Siapa aja? Kasep yang lain juga. Oh, Kasep, gitu. bayang ya. Iya gitu. Ya saya bingung gitu. Apa saya tuh bikin salahnya sampai sefatal itu gitu loh Bu. Emang apa yang dikatakan sama Kasep pada saat itu, gimana bilangnya? Iya bilangnya tuh, Bunda itu gimana kan udah dipercaya sama saya untuk ngurus proyek yang kami kolosal. Kok tidak ada persiapan apa-apa? Saya bingung. Saya diam dulu, saya mengingat-ingat dulu nih proyek yang mana gitu kan. Karena memang kalau di bulan bahasa tuh kan emang banyak sekali acara ya Bu ya. Gitu ya. Gitu. Biasa memangnya ada, tapi mungkin itu Sunda ya, karena sesuai bidang sesuai pelajaran saya gitu. Lalu gimana gitu? Ya saya diem, saya bingung, saya mikir dulu gitu, bukan kaget juga, baru datang juga gitu ya. Pasti. Dulu, mencerna dulu kenapa nih gitu. Saya nggak ngomong dulu, diam dulu, ya udah gitu. Ya tadi Ibu bilang ya, Ya. Bu Naya sempat nggak bisa teh menjelaskan sama Bapak Kasep, bisa teh tidak mengerjakan proyek ini kenapa? Ya gini loh Bu, jadi saya tuh ngomong gitu ke dia juga. Oh Pak, proyek yang mana? Terus kan kalau misalnya saya emang proyeknya yang kawi kolosal itu, saya kira saya nggak diajakin karena nggak ada kelanjutannya. Soalnya kan pada saat itu yang dilibatkan untuk technical meeting berangkat ke yayasan itu kan bukan saya, Bapak sama guru seni budaya. Saya bilang gitu ke Bapak Wakaseknya. Ya terus beliau, ya tetap aja Ibu harus ikut membantu, Ibu harus menyiapkan ini gitu. Saya bingung lagi dong Bu, saya bingung menyiapkan apa gitu. Sedangkan kan saya tidak tahu harus menyiapkan apa, kelanjutannya seperti apa. Saya tidak tahu gitu. Iya. Jadi istilahnya Bu Naya sudah mencoba menjelaskan ya sama Bapak Kasep bahwa bilang saya tidak tahu hasil technical meeting itu seperti apa. Jadi kurang tahu. mungkin merasa mungkin tidak
juga dilibatkan gitu ya di kegiatan itu. Tapi setelah dijelaskan gimana sih bapaknya? Ya si bapaknya kayak tetap masih ya tetap aja katanya harus tahu gitu. Ya saya bingung Bu, bingungnya aduh saya salah sebelah mananya ya, saya harus gimana ya gitu. Saya cuman akhirnya saya cuman oh ya udah ya Pak maaf gitu. Terus saya tuh jadi diem aja kebanyakannya sih, ya udah kalau emang ada yang saya yang harus ini saya nggak berani ngomong dulu ke beliau harus ngebantuin apa-apa, cuman saya lebih kayak bingung aja gitu, sedih gitu kayak jadi liatin dia aja gitu ngomong gitu. Ya memang ya sebetulnya apa yang diusahakan oleh Bu Naya itu sudah betul ya. Pada saat orang emosi kadang kita lebih baik diam dulu, tapi sudah mencoba kan untuk menjelaskan. Nah ini ya Bu Naya kadangnya kita dalam hal ini juga tidak bisa lah ya menyalahkan ya. Misalnya oh salah Pak Wakasek atau salah Bu Naya, mungkin salah masing-masing pihak juga punya alasan. Misalnya gini, si bapak itu Wakasek mungkin menegur karena kan perasaannya mungkin ya. Perasaannya Bu Naya sudah tahu nih, jadi dia hanya nagih mana pekerjaannya. Tapi Bu Naya juga kan karena tidak diberitahu apa yang saya kerjakan, tidak mengerjakan juga ya itu akan sulit ya. Jadi coba menurut Bu Naya kenapa sih kok bisa seperti itu, coba kira-kira aja. Kalau menurut saya sih Bu, apa karena saya tidak bertanya ke beliau lagi ya tentang kelanjutannya seperti apa ketika beliau pulang dari technical meeting. Iya bisa gitu. Apa kayak gitu ya, soalnya memang setelah technical meeting ya beliau kembali ke sekolah, terus ya saya nggak nanyain lagi Bu kelanjutannya gimana, karena saya berpikirnya ya udah mungkin saya nggak dilibatin, mungkin udah di handle sama guru seni budaya gitu Pak. Saya mikirnya gitu Bu. Nah mungkin Bu Naya ya Ibu sudah paham ya. Jadi permasalahan ya mungkin dari tadi cerita Bu Naya mengenai permasalahan ini, mungkin Ibu bisa menyimpulkannya, kita simpulkan bahwa ini terjadi mungkin miskomunikasi ya atau kesalahpahaman yang terjadi antara Bu Naya dengan Wakasek. Karena masing-masing itulah. Jadi kurang komunikasi untuk menjelaskan apa permasalahan yang terjadi ya. Nah kalau begitu yuk kita cari solusinya ya. Tapi sebelumnya Ibu pengen tahu dulu kira-kira nih menurut Bu Naya apa yang bisa mungkin rencana nih ya untuk menyelesaikan masalah ini. Ada nggak ide dari Bu Naya kira-kira mau melakukan apa gitu? Apa ya Bu, tapi kalau misalnya ide saya sih, saya tuh pengennya sih ngobrol dulu ya Bu ya sama Bu Wakaseknya gitu. Ini masalahnya awalnya gimana gitu. Terus apakah saya memang ada kesalahan apa gitu. Terus saya mau meluruskan dulu masalah setelah saya ditegur itu gitu. Karena kan beliau kayak segitu kecewanya gitu karena saya membantu beliau mengerjakan proyek gitu. Dan setelah saya pikir benar juga kata Ibu tadi kan, jadi itu tuh emang miskomunikasi gitu, saya sama beliau itu miskomunikasi banget lah, jadi aja sedih gitu. Nah setelah dipikir-pikir kayaknya nih saya kayaknya mau ngobrol dulu deh sama Bapak Wakasek tentang kenapa beliau menegur saya gitu ya Bu ya. Mungkin klarifikasi klarifikasi gitu. Ya setelah itu ya mungkin kalau udah klarifikasi ke beliau dengan kepala dingin mungkin ya Bu ya, enggak lagi emosi gitu. Ya mungkin saya akan nanya dan minta bimbingan beliau juga ya Bu ya, gitu ya. Betul banget itu. Terus apa lagi coba? Ya minta bimbingan beliau, terus saya harus nyiapin apa, terus minta kelanjutannya gimana untuk proyek ini, terus instruksi dari beliau seperti apa. Ya mungkin saya akan nanyain itu lebih detail sih, hasil dari technical meeting seperti apa. Karena setelah saya ngobrol sama Ibu, ya juga sih saya salah juga ya Bu ya gitu, nggak nanya Bu ya gitu. Padahal awalnya beliau sudah mempercayakan proyek itu kepada saya dan guru seni budaya, tapi malah saya enggak
nggak menyiapkan lagi dan nggak bertanya juga sama beliau karena ya mungkin miskomunikasi itu, kesalahpahaman itu, jadi saya ya udah aja lempeng ya, jadi saya tadi udah aja nggak nanya lagi, jadi kayaknya memang harus nanya juga ketika ya. Jadi terus apalagi nih, tapi untuk mengenai proyek ini gimana rencana yang akan dilakukan untuk mungkin keberhasilan proyek ini gimana? Iya, ya paling saya setelah ngobrol sama Bapak Wakase, paling nanti saya mau menghubungin juga guru seni budaya karena ini tentang kawi kolosal. Jadi otomatis harus ini mempersiapkan anak-anak yang kira-kira vokalnya bagus, betul. Dan bahasa Sundanya juga nggak balelo lah, bahasanya kayak yang bagus juga. Jadi biar nanti penampilannya itu sempurna, nggak sempurna banget sehingga tapi bisa menampilkan yang terbaik gitu. Memang itu butuh kolaborasi. Jadi nanti ada kolaborasi dari saya sama guru seni budaya gitu. Ada itu ide-ide yang cemerlang itu budaya, itu budaya tuh makanya ya orang itu potensi, kemudian juga aktif, kreatif, sehingga ini mungkin yang harus dikembangkan sebenarnya. Ya masalah-masalah ini nanti bisa diselesaikan ya. Nah dari sekian tadi yang sudah disampaikan, hal-hal yang mungkin rencana-rencana aksi dari Bu Naya, mana itu yang akan didahulukan coba? Kira-kira nih, bisa nih besok atau lusa ketemu sama itu mungkin gimana tuh? Ya paling saya ketemu Bapak Wakasek dulu sih yang didahulukan, setelah itu baru untuk kelanjutannya ke guru seni budaya, terus ya mungkin nanti saya mau diskusi bareng-bareng sama Bapak Wakasek, sama guru seni budaya juga, kita tukar pikiran lah apa yang harus disiapkan gitu, terus anak-anak harus dipersiapkan seperti apa, terus apakah ada kostum misalnya atau ada apa. Biasanya kalau kostum itu kan waktu dulu pagelaran gitu kayak pas dulu pas yang drama sama tradisi itu biasanya gimana Punaya biasanya? Ya biasanya kalau misalnya lagi kayak gitu ya saya pasti nyiapin dari minimal tunggu dari 3 hari sebelum gitu, karena kan kalau kostum itu kan harus menyewa ya Bu ya, jadi kita nggak bisa yang hari ini harus ada gitu, bisa mendadak juga bisa, cuman takutnya nggak sesuai sama yang kita pengen kan Bu. Iya betul. Jadi biar kostumnya biasanya biayanya dari sekolah dari sekolah, makanya kayaknya mungkin bagus ya Bu kalau kita misalnya diskusi membicarakan untuk segala hal itu biaya, transportasi dan lain sebagainya, juga waktu latihan untuk anak-anak gitu. Nah itu betul ya. Nah Bu Naya ini kira-kira tadi udah bagus ya semua rencananya, terus mana yang didahulukan, ada nggak misalnya nih selain tadi kostum udah ya, kalau vokal sama siapa nanti vokal sama guru seni budaya. Lalu ada yang mendokumentasikannya nggak? Kira-kira nih ada yang bisa bantu nggak? Ya mungkin nanti kalau misalnya untuk dokumentasi ya mungkin nanti bisa dibantu sama Pak Diki. Pak Diki dia memang ahlinya IT gitu. Ya nanti pokoknya mungkin akan lebih banyak berkolaborasi sih sama guru-guru lainnya, dan mungkin saya harus lebih intens komunikasi sama beberapa orang gitu agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah itu betul benar ya. Nah selain tadi ya mungkin kolaborasi dengan guru yang lain ya yang mungkin kompeten ya di bidang untuk gelar ini ya, namanya apa tadi kaum kolosal. Nah untuk mengenai dana, mungkin siapa coba yang bisa selalu ada bantuan dana, kira-kira ada pihak yang mungkin bisa dihubungi sama Bu Naya, ada nggak? Kalau untuk dana biasanya sih langsung ke Wakase Kesiswaan. Jadi makanya memang saya tuh harus benar-benar komunikasi dengan baik. Harus diskusi gitu. Terus kan masalah perizinan juga kan anak-anak mungkin harus satu-satu dibuatkan surat dari sekolah kan. Takutnya nanti orang tuanya ketika anaknya pulang terlambat malah nanya ke sekolah kan gak ada apa-apa. Jadi mungkin saya juga harus nyiapin surat edaran surat edaran, jadwal latihan gitu. Nah kemudian ini dana tadi udahnya dari Wakasek gitu. Nah mungkin nanti silakan sama Bu Naya ya. Jadi semua rencana ini bisa diadministrasikan dulu lah.
Mungkin kalau proposal udah ada, tinggal kita mungkin lebih dilengkapi lagi. Iya. Ya. Iya. Supaya apa? Mungkin sesuai dengan petunjuk teknis dari technical meeting itu Iya, kan. dari Bapak Wakasek. Pokoknya kuncinya sih itu mungkin yang harus. Nah itu kuncinya Iya. itu. Ya jadi itulah ya gunanya. Kadang kita dalam satu masalah itu ya, kita tidak bisa memvonis wah dia salah. Iya. Saya nggak salah, tapi mungkin kedua belah pihak mungkin ada hal yang harus diluruskan gitu ya. Nah dari yang pernah dilakukan oleh Bu Naya waktu kemarin tuh yang sebelum acara ini pagelaran biasanya kalau sukses itu kalau gimana itu biasanya kalau tolak ukur sukses Iya, menurut saya sih iya. jadi kayak lihat antusiasme anak-anak iya menurut saya ya karena kalau misalnya anak-anak antusias itu mereka tuh pasti akan sampai seniat itu gitu persiapan entah dari kostum make up biasanya kan anak-anak seneng tuh kalau misalnya apalagi perempuan make up iya. laki-laki pun sama gitu dengan totalitas persiapannya gitu ketika anak-anak merasa antusias anak-anak merasa semangat senang gitu menjalaninya ya itu menurut saya udah cukup berhasil gitu. Iya, luar biasa. Apalagi ini kan acaranya sejabat ya. Ini Jawa Barat makanya ya namanya kawih ya, kalau saat anak, nah berarti menampilkan anak-anak kita kan. Iya, menampilkan anak-anak dari semua sekolah dan kebetulan ditampilkannya di gedung sate. Gedung sate, iya. Itu berarti ditolongin juga sama pejabat-pejabat. Iya, sama pejabat. Itu bisa Bu Naya jadikan promosi kita juga nih ya. Iya, betul banget Bu. Tapi bisa dijadikan nanti kerjasama juga dengan tim IT lebih luas. Mungkin di kemas. Ya, videonya ya kayak gitu mungkin. Jadi biar tuh ide bagus ya bikin video ya. Jadi nanti biar tahu gitu bahwa sekolah kita itu mengikuti event-event yang cukup besar gitu dan mempunyai kesempatan yang sama gitu sama sekolah-sekolah yang lain gitu. Nah, ini bagus banget tuh ya Bu Naya. Ide-idenya cemerlang sekali ya. Terutama itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa sih yang ada di pikiran mungkin perasaan budaya sendiri. Nah juga mudah-mudahan nih itu nanti hubungan dengan Bapak Wakasek juga ya itu. Amin ya Allah ya. Doain aja ya Bu. Mudah dijaga ya. Mudah-mudahan aja setelah saya cerita sama Ibu ya mudah-mudahan hubungan kami baik-baik lagi gitu ya Bu dan lagi saya tuh jadi lega banget ya cerita ke Ibu gitu karena kemarin tuh emang benar-benar kayak aduh salah apa ya langsung kepikirannya langsung kepikiran senyum teh hilang aja iya senyum teh hilang sampai suami juga nanya kenapa ada masalah apa ya suami juga ya coba bercerita sama Bu Rina kan biasanya suka cerita kita kan sering curhat ya sama lain ini kita sering saling ngingetin lah gitu ya Bu ya akhirnya ya saya mutusin untuk Ibu ada ke sekolah lagi ada waktu juga alhamdulillahnya kebetulannya buat tadi gue ada kosong jam ya Bu Naya juga ya istilahnya apa ya mungkin intinya biar Bu Naya kan sekarang merasa apa sekarang lega ya lega senyum lagi Ibu juga seneng ya melihat Bu Naya senyum lagi ya gini jadi berkat curhat ini jadi ya kok enggak gini sebelumnya gitu kepikiran mungkin karena emosi atau mungkin karena kadang ego juga kan Bu ya gitu. Ya alhamdulillah ya Bu Naya ya ternyata pertemuan kita hari ini ya bisa Bu Naya itu mengeluarkan solusi sendiri lah ya. Jadi nah untuk besok ya kalau ini komitmen kita ya kalau menjaga komitmen Bu Naya terutama bahwa akan mengadakan suatu aksi reaksi ya. Nah nanti besok nih kira-kira apa nih akan kita yang didahulukan? Pokoknya besok harus ketemu Wakasek ya. Jadi silakan nanti sama Bu Naya lakukan ya. Jadi tolong dilakukan dengan sebaik-baiknya. Lalu nanti jangan lupa juga mungkin ada teman-teman yang akan minta bantuan itu ya gitu. Nah mudah-mudahan ya Bu Naya ya apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan kedepannya juga ini bisa Bu Naya teh mungkin tanpa Ibu pun bisa mungkin memecahkan masalah sendiri.
Ya, jadi kita pikirkan tenang dulu, baru dengan tenang pikiran nanti dia juga akan mengeluarkan suatu solusi-solusi yang terbaik ya, untuk dari masalah yang kita hadapi. Mungkin Bu Naya, gimana perasaan dari ini senang ya? Ibu juga senang. Ibu juga senang ya. Makasih Bu Naya mau mempercayakan Ibu untuk bercerita. Saya makasih loh Bu, saya Ibu lagi ngerjain walaupun nggak apa-apa ini mah gampang. Jadi saya bisa tetap ngedengerin curhatan saya gitu. Saya tuh jadi lega juga. Dan aduh Bu, kebetulan ini tuh udah ini udah alhamdulillah ya, tapi ya kita pembicaraan kita hari ini ada solusinya ya. Bu Naya sendiri tapi solusinya ya itu mungkin Bu Naya yang bisa kita mungkin sharingnya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa nanti ya tolong gimana kelanjutannya nanti cerita lagi. Nanti paling di telepon, kalau enggak nanti kita mungkin besok atau lusa ketemu nanti saya ceritain lagi sama Ibu kelanjutannya gimana. Dan saya juga bukan mau diskusi takutnya misalnya Ibu ada masukan apa atau apa gitu. Boleh sekali. Soal anak-anak kan Ibu wali kelas juga, jadi mungkin ada anak yang bagus gitu di bidang seni, ada bidang vokalnya gitu, nanti bisa disanganin. Alhamdulillah ya. Ibu senang banget ya, akhirnya pertemuan kita hari ini menghasilkan satu solusi yang baik. Bu Naya juga udah luar biasa. Ibu senyumnya udah ada lagi. Ibu ya. Mangga silakan mungkin Bu Naya lanjutkan untuk ngajar ke kelas. Ibu juga kebetulannya masih ada kerjaan. Nanti kita ketemu lagi ya. Ya Ibu, terima kasih ya. Makasih ya Bu Naya. Kita ke kelas dulu ini. Mangga. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Rina Kurniasari, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMA Pasundan 3 Bandung, untuk menyampaikan refleksi dari kegiatan coaching hari ini, di mana saya menjadi coach dari teman guru saya, di mana dia mempunyai masalah. Kemudian saya mempraktekkan teknik tirta, yaitu yang diawali dengan bagaimana wudhu, tujuan ya, menyampaikan tujuan teman saya untuk menyelesaikan masalahnya bersama saya. Kemudian juga mengidentifikasi masalah yang terjadi pada teman saya, di mana saya hanya menggali dengan pertanyaan-pertanyaan, dan ide-ide dan solusi-solusinya muncul dari teman saya sendiri. Kemudian setelah itu kami pada tahap aksi atau rencana aksi, di mana saya pun mengajukan pertanyaan dan menggali informasinya dari teman saya, apa yang akan dia laksanakan atau rencana tindakan yang akan dia laksanakan untuk menyelesaikan masalahnya dari beberapa alternatif yang dia sampaikan. Dan alhamdulillah akhirnya teman saya menemukan alternatif solusi yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan pada tahap akhir, yaitu tahap untuk tanggung jawab, di mana kami memberi komitmen atau dia memegang komitmen untuk melaksanakan apa yang dia rencanakan secara bertanggung jawab, itu untuk menyelesaikan masalahnya. Ya alhamdulillah, ternyata kegiatan coaching ini sangat bermanfaat, di mana sebagai coach itu hanya menuntun, memotivasi rekan guru ataupun murid yang bermasalah, di mana masalahnya itu mereka sendiri atau solusinya mereka sendiri yang menemukannya. Ya. Untuk kedepannya saya berharap semoga kegiatan coaching ini bisa saya laksanakan kepada rekan-rekan guru yang lain ataupun murid-murid saya yang lain yang mengalami masalah. Juga saya akan mengimbaskan teknik coaching dengan tirta ini kepada komunitas belajar saya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.